أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم القيامة فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jemaah sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali mimbar Jumat kali ini kepada kita semuanya, kepada jemaah dan khususnya kepada khotib pribadi, mengajak untuk terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang terus dipupuk untuk berupaya semaksimal mungkin melaksanakan apa yang telah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang juga menjadi kewajiban kita semuanya, dan juga mengupayakan untuk menghindarkan diri dari apa yang telah menjadi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan takwa itulah yang kemudian menjadi asbab kita memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perjalanan untuk menuju kepada Allah adalah perjalanan yang membutuhkan bekal, dan bekal yang diingatkan terus kepada kita untuk kita siapkan dengan sebanyak-banyaknya adalah bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekallah kalian, karena bekal yang sungguhnya sebaik-baik bekal, seutama-utamanya bekal yang akan kemudian kita persembahkan di hadapan Rabbul Alamin, yaitu bekal takwa. Dan ini tidak akan bisa diraih kecuali mereka orang-orang yang disebut oleh Allah wattaquni ya ulil albab, orang-orang yang memiliki akal yang cerdas, orang-orang yang memiliki hati yang senantiasa tersambung dengan Rabb-Nya, hati yang senantiasa telah tertazkiyah, telah tersucikan dari kotoran-kotoran kemaksiatan, kotoran-kotoran dosa, yang itulah yang menjadi penyebab dirinya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah heran kemudian kenapa hanya orang-orang yang disebut yang berakal itulah yang bisa memikirkan perjalanan dirinya, perjalanan yang akan menuju kepada Rabb-Nya, yang ketika bertemu dengan Rabb-Nya itulah kemudian perjalanan yang abadi, kehidupan yang abadi. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita ketika bekal
bekal atau perjalanan kita di dunia ini bukan dalam rangka untuk mencari sebaik-baik bekal, yaitu takwa tadi. Waqadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an mansura. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita ini diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita tetapkan adalah bagaimana itu menjadi sesuatu yang bernilai. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan perlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, amal-amal apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia ini. Kemudian karena amal itu, kerja-kerja itu tidak dalam rangka untuk dipersembahkan bernilai di sisi Allah, maka itu Allah jadikan bagaikan debu yang berterbang. Faj'alnahu haba'an mansura. Oleh karenanya memang beda karakter orang yang ulil albab, orang yang menggunakan instrumen akalnya dengan orang yang tidak menggunakan instrumen akal dalam memahami, dalam merenungi setiap peristiwa kejadian yang seharusnya ketika dia memiliki akal yang cerdas, dia tidak akan rela menghinakan dirinya kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyindir juga kepada orang-orang tersebut. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara sebagian manusia itu ada yang bermohon, meminta rabbana atina fid dunya, ya Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dan kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dari sekedar dunia itu saja, kesia-siaan saja. Beda dengan tipe orang yang kedua, wa minhum, dan ini ayat ini menjadi doa yang kemudian doa pamungkas yang sering kita baca, yang sering kita baca. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Redaksinya hampir mirip. Teks ayat itu, karakter orang yang pertama, faminan nasi may yaqulu rabbana atina, dengan redaksi teks yang ayat yang selanjutnya, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Itulah yang membedakan jemaah sekalian. Kenapa yang pertama tidak dipakai hasanah, hanya sampai kepada rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi kemudian yang kedua ada hasanahnya? Karena Allah menginginkan kita ini mengerjakan sesuatu itu bukan saja ada benar baiknya, tetapi dia harus memiliki nilai al-hasan. Maka dalam konteks orang yang mengusahakan dirinya berdoa juga, Rabbi ja'alni minas sholihin, Rabbi ja'alni minas sholihin, maka di situ hanya
berhenti pada kebutuhan dirinya semata. Tetapi ada yang lebih jauh dari itu adalah nilai muslim. Bagaimana nilai kesolehan itu menjadi sesuatu yang menggerakkan, menjadi spirit untuk bisa bernilai kesolehan ketika dia memiliki sifat muslim. Nah, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kerja-kerja atau amal-amal yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar mengejar ini benar dan tidak, ini benar, ini baik, ini bagus, tapi bagaimana mengupayakan dia bernilai menjadi hasanah. Karena itulah yang kemudian kita sering minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan kemudian diteruskan sampai itu menuju kepada kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, bernilai hasanah, kebaikan. Masya Allah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kenapa kita berkorban waktu, berkorban tenaga. Kalau yang pakai motor berkorban tetesan-tetesan BBM, bensin, untuk kemudian meraih yang namanya hasanah. Karena untuk bernilai hasanah itu tidak hanya sekedar mengerjakan sesuatu yang baik, yang benar. Dia harus ada nilai. Nilai akhirat itu Allah yang sudah tentukan, bukan kita. Kita tinggal mengikutinya saja. Nah, oleh karenanya, karena ketika kita di dunia, maka Allah suruh itu semua kerjaan itu bernilai, memiliki predikatnya hasan. Kalau orang yang kuliah atau yang sedang menempuh jalur pendidikan secara akademis, berlomba-lomba itu mendapatkan nilai yang cum laude paling tertinggi, itu untuk dunia saja. Sebegitunya kemudian pengorbanannya, mulai dari kemudian tidak ada orang yang lulusan SD langsung mendapatkan nilai cum laude. Dan cum laude harus ditempuh sampai ke jenjang akademik yang paling tinggi, mulai S1, S2, S3. Itu luar biasa kemudian apa yang dilakukan. Nah, ini untuk mendapatkan predikat hasanah, memang itu sudah disediakan oleh Allah, tinggal kita yang mau mengambilnya atau tidak. Maka jangan sampai menjadi tipe orang yang pertama itu. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina, berhenti sampai di situ. Kita itu disuruh lanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jamaah sekalian, kata kuncinya di situ. Wa qina adzabannar. Dan saya yakin kita semuanya tidak ada yang pengen untuk masuk meskipun hanya sebentar mencicipi yang namanya azab neraka. Nah, kita ini semuanya ingin hidup kita diridhoi Allah. Maka lanjutkan itu kerjaan-kerjaan kita itu bernilai hasanah. Di ayat yang sudah saya buka tadi, bahwa berbekallah kalian dan bekal yang sebaik-baik bekal kalian wattaquni ya ulil albab. Orang yang bisa meraih takwa yang sesungguhnya itu, jemaah sekalian, perhatikan ayat itu. Allah tutup ayat itu dengan apa? Wattaquni ya ulil albab. Orang yang masih memiliki kecerdasan akal, yang digunakan instrumen itu untuk menyerap kekuatan
Robbaniyah, kekuatan ilahiyah yang dia gunakan energi itu untuk membungkus semua kerja-kerjanya di dunia sehingga bernilai al-hasan, kebaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uqarrir wasiyati ilaykum jami'an muslimin billahi taqullaha wa qad faza man ittaqa. Allah Ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, apa yang berbaik adalah kita berbelajar sembari kemudian menghadirkan diri kita dan justru mendoakan saudara-saudara kita sedang timpa musibah kita mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita dan juga di dunia Islam manapun yang kemudian bermelini dalam keadaan mereka sangat sulit untuk bisa merasakan ibadah yang sebagaimana kita rasakan pada saat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah syakirin. Hamdan yuwafi wa yukafi wajhihi. Ya Rabbana lakal hamdu bi jalali wajhika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم أحينا بحياتك ومتنا بموت الشهداء اللهم اهدنا من الصراط المستقيم. اللهم اهدنا من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة حينا وتهدنا رشدا. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا جنة الأبرار إلى زيارة الفرح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.